Shalom saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan. Terpujilah Allah yang telah setia memelihara kehidupan anak-anaknya. Saudaraku, saya percaya bahwa waktu ini adalah momentum yang diberikan Allah kepada kita semua untuk meninjau serta mengevaluasi kehidupan rohani kita. Berhenti sejenak, memikirkan seluruh bangunan kehidupan kerohanian kita, terutama kehidupan doa kita. Saudaraku, kita bisa menemukan banyak kisah tentang keagungan dan keutamaan doa dalam kehidupan tokoh-tokoh Alkitab. Mulai dari kitab Kejadian, kita melihat tokoh seperti Abraham, Ishak, dan Yakub. Mereka semua berdoa akrab sekali dengan Allah. Sampai kehidupan Paulus dalam perjanjian baru yang menjadikan doa itu sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam hidupnya. Mereka semua betul-betul menyadari bahwa dalam doa mereka dapat melihat keluasan, keagungan, dan kemuliaan Allah. Doa adalah cara menikmati Allah yang sesungguhnya. Tidak berdoa berarti kita tidak menikmati Allah. Bukan hanya tidak menikmati Allah, jauh lebih serius. Tidak berdoa berarti tidak memperlakukan Allah sebagai Allah, bahkan sebagai dosa terhadap kemuliaan Allah, kata Timothy Keller. Nah, saudaraku, bagaimana kita dapat benar-benar berdoa kepada Allah? Bapak Gereja Agustinus pernah memberikan nasihat-nasihatnya mengenai bagaimana kita harus berdoa kepada Allah. Dia mengatakan bahwa sebelum engkau berdoa, engkau harus memiliki sikap hati yang menganggap bahwa dunia dan segala isinya tidak membawa saya kepada kebahagiaan, damai sejahtera, dan penghiburan kekal. Sebelum kita memiliki pandangan seperti ini, kita bisa saja mendoakan doa-doa yang keliru. Kita harus menyadari bahwa hal-hal yang sepatutnya kita kasihi sebagai nomor 3 atau 4, ternyata menjadi nomor 1. Nah, Bapak Gereja Agustinus mengingatkan kita bahwa hanya Allah yang paling kita kasihi. Misalnya, jika kita memandang kemakmuran finansial sebagai sumber utama dari rasa aman hidup kita, maka ketika aspek keuangan kita berada dalam bahaya besar, kita akan datang kepada Tuhan, kita akan berseru kepadanya untuk minta pertolongan. Akan tetapi setelah selesai berdoa, kita akan menjadi lebih kacau dan gelisah daripada sebelumnya. Karena apa? Karena ketika kita datang kepada Allah, rasa aman kita masih diletakkan pada kemakmuran finansial kita, bukan pada Allah. Nah, saudaraku sekalian, karena itulah doa adalah meletakkan seluruh diri, harapan, kebermaknaan, tujuan hidup, dan apapun itu semua hanya di dalam Allah saja. Mari kita berkata dalam hati kita masing-masing, hanya Engkau Allah yang kudambakan dalam hidup ini. Saudaraku sekalian, seperti pemazmur yang menuangkan doanya dalam sebuah mazmurnya, Mazmur 27 ayat 4, satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Satu hal yang telah ku minta kepada Tuhan, diam bersama-sama dengan Tuhan seumur hidupku. Dia meletakkan rasa amannya di dalam Tuhan. Nah, saudaraku, memang benar bahwa kita tidak selalu dalam kondisi prima rohani, di mana kita dengan mudahnya duduk diam berdoa kepada Allah. Ada kalanya kita bagaikan seorang peziarah yang menempuh perjalanan panjang, sukar, dan melelahkan. Artinya ada masa-masa kekeringan dan kelelahan rohani yang kita rasakan. Namun, dalam kelelahan itu janganlah kita berhenti berdoa.
Justru dalam keletihan rohani kita, doa menjadi mana sorgawi yang meneduhkan, yang membuat kita terus bertahan maju. Sama seperti mana di padang gurun yang memelihara bangsa Israel untuk terus bergerak menuju tanah harapan. Mana sorgawi menjaga bangsa Israel bagaikan bekal para petualang yang memberinya daya juang. Seperti itulah doa. Doa membantu kita untuk bertahan. Nah, Bapak-Bapak sekalian, biarlah waktu-waktu ini kita merenungkan kembali bahwa doa adalah momen pengoreksian diri, sekaligus momen Allah memperbarui hidup kita untuk sebuah perjalanan yang masih kita tempuh menuju harapan di depan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati kita. Amin.